Anies Mata sama Fahri Hamzah itu ketemu Bapak Presiden untuk memperkenalkan partai baru namanya Partai Gelora. Sebentar, Anies Mata sama Fahri Hamzah. Ya. Oh, yang vokal itu Pak ya? Yang suka sama Fadly John. Fadly John. Selamat pagi Pak, Pagi Pak. gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Wah, hari ini cerah banget nih, bajunya merah nih dengan masker nih. Iya, Masih rajin pakai masker nih Pak? harus Pak, karena imbauan pemerintah kan harus tetap pakai masker. Karena masker itu, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Wih, inget Dokter Reisa jadinya ya. Gimana Pak, sering nonton penjelasan Dokter Reisa di TV tentang COVID-19 Pak? Hampir tiap sore Pak. Setelah pulang jualan kan, habis mandi, ya bentar-bentar menyimak berita lah. Menurut Bapak Dokter Reisa orangnya gimana Pak? Ya bagus Pak, cerdas lah orangnya. Jadi Bapak mengerti apa yang dibilang sama Dokter Reisa Pak? Mengerti. Ngomong-ngomong Bapak namanya siapa Pak? Herman Pak. Pak Herman. Iya. Ada hubungannya dengan Herman Pelani bintang film nggak Pak? Enggak. Aslinya dari mana Pak? Aslinya Purwokerto. Oh, Purwokerto. Iya. Kalau di sana bahasanya bahasa Inggris apa Spanyol Pak? Bahasa ngapak Pak. Oh, bahasa ngapak. Iya. Waduh. Tiap hari bisa ngapak nggak kalau di Jakarta nih Pak? Kalau ketemu sama teman-teman yang dari daerah saya ya bahasanya ngapak. Nah gini Pak, Bapak kan sebagai orang yang berjiwa muda ya. Iya. Bapak memperhatikan juga nggak keadaan sosial politik selama COVID-19 ini? Ya kadang-kadang Pak. Nah kemarin itu kan Anies Mata sama Fahri Hamzah itu ketemu Bapak Presiden untuk memperkenalkan partai baru namanya Partai Gelora. Sebentar, Anies Mata sama Fahri Hamzah. Ya. Oh, yang vokal itu Pak ya? Yang suka sama Fadly John. Fadly John. Oh, Bapak masih ingat sama Fadly John ya Pak ya? Iya, ingat. Oh. Nah, gimana pendapat Bapak dengan pertemuan Anies Mata, Fahri Hamzah di Istana Presiden ketemu Pak Jokowi, di mana mereka tuh memperkenalkan partainya Partai Gelora itu loh Pak? Iya. Kalau Pak Jokowi secara pribadi atau sebagai kepala negara dan menerima tamu ya Pak, apalagi di istana itu ya siapa aja pasti diterima Pak. Apalagi seorang Fahri Hamzah dengan Anies Mata yang dulunya mantan pengurus PKS Pak ya, atau anggota DPR lah gitu. Ya bagi saya ya bagus, ada bagusnya. Nah, pada 2024 nanti kan bakal ada pemilihan atau ada pemilu nih Pak. Ya. Di antaranya selain memilih presiden, tentu juga memilih anggota DPR nih Pak. Ya. Sebagai partai baru ini, selain PSI ya tentu saja ya Pak ya, Iya. ada partai berkarya juga yang juga partai baru gitu. Nah, Kira-kira Partai Gelora bisa masuk di DPRD sama DPR di Senayan nggak Pak? kalau Partai Gelora berarti partai baru Pak ya, baru mau muncul gitu kan ya. Kalau memang diisi oleh orang-orang yang kompeten, orang yang kreatif, terus tujuannya untuk ikut membangun bangsa, yang terpenting lagi kalau partai itu asasnya harus Pancasila Pak. Oh, kenapa harus Pancasila Pak? Nah, karena kan Indonesia ini dibangun dan disahkan bahkan diakui dunia secara merdeka itu kan tidak hanya untuk satu golongan Pak. Indonesia ini kan bermacam-macam suku, ras dan agama. Kalau nanti Partai Gelora berajaskan Pancasila, saya rasa bisa Pak. Saya rasa bisa mengalahkan PKS gitu.
bisa dikalahkan gitu Pak. Kenapa enggak gitu? Kantong-kantong PKS kan ibaratnya mereka udah tahu kuncinya. Kalau memang mereka tujuan mendirikan partai ini besar dan banyak pendukungnya, ya harus memperhatikan rakyat kecil, jangan hanya memperhatikan satu golongan saja. Jadi kaum manapun ya harus dirangkul, didukung gitu Pak.